Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Sutun Hasanah dengan NIM G421811714. Saya dari kelompok 19 Praktik Kerja Lapang Manajemen Asuhan Gizi Klinis dari Program Studi Gizi Klinik Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktik kerja lapang manajemen asuhan gizi klinis tentang konsultasi gizi yang berkaitan dengan diagnosis pada kasus 1, yaitu komplikasi diabetes mellitus dengan sepsis dan juga anemia. Lalu, bagaimana pelaksanaan konsultasi gizi yang telah saya lakukan? Langsung saja simak video saya berikut ini. Selamat pagi, Bu. Oh iya, selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Sutun Hasanah, selaku ahli gizi di rumah sakit ini. Ini apakah benar dengan Nyonya JM dengan usia 48 tahun? Enggak, benar, Bu, benar. Baik. Jadi di sini kita akan melakukan konsultasi, Bu, seputar dengan penyakit ibu ini. Dan di sini saya harap ibu nanti akan memberikan jawaban sejujurnya ketika kita melakukan tanya jawab. Dan ibu juga tidak perlu khawatir tentang kerahasiaan data ibu ini. Selain itu juga, Bu, saya ini juga memperoleh konsulan dari dokter dan memperoleh data ini yang sudah terlampir dari dokter ini ya, Bu. Iya, Bu. Nah, di sini saya ingin meng-cross check kepada ibu, apakah benar ibu ini memiliki berat badan 45,6 kg, Bu? Apakah benar? Iya, benar, Bu. Untuk tinggi badannya 155 cm. Iya, benar. Dengan ibu ini memiliki penyakit diabetes mellitus, sepsis dan juga anemia. Iya. Baik. Kemudian di sini juga sudah terlampir screening dari ibu. Nah, di sini itu tertuliskan bahwa ibu mengalami penurunan berat badan selama 6 bulan terakhir. Apakah benar, Bu? Iya, benar, Bu. Baik. Kemudian ibu juga mengalami nafsu makan yang menurun, Bu. Enggak, Bu, enggak benar. Selain itu, tadi juga ibu sudah mengiyakan bahwasanya ibu memiliki diagnosis penyakit khusus ya, Bu. Iya. Kemudian di sini diperoleh skor 3, Bu, di screening ini. Nah, 3 ini berarti ibu mengalami malnutrisi sedang, Bu. Iya. Baik. Kemudian sekarang lanjut ke data biokimianya ya, Bu. Iya, Bu. Nah, data biokimia atau data laboratorium ibu ini, di sini ada 3 data yang abnormal atau tidak normal ya, Bu. Iya. Yang pertama ini adalah HB. Nah, di sini HB ibu itu hanya 8,9. Nah, ini maksudnya rendah, Bu. Kemudian yang kedua ini ada data leukosit, ini ada 29.350. Nah, ini tergolong tinggi. Kemudian ada juga gula darah ibu, yaitu 343. Nah, ini juga tergolong tinggi, Bu. Iya. Kemudian kita lanjut ke fisik klinis ya, Bu. Iya, Untuk fisik klinis ini, untuk klinisnya di sini tertuliskan tekanan darah, respirasi, suhu ibu, kemudian nadi dan juga saturasi oksigen ibu itu sudah normal. Namun tetap harus dijaga ya, Bu, nanti bagaimana terkait pola makannya akan saya jelaskan di belakang. Iya, Bu. Kemudian ibu ini untuk fisiknya atau keluhannya mual muntah, Bu, apakah benar? Iya, Bu, benar, Bu. Baik, selain itu ibu badannya lemas dan juga tadi sudah nafsu makan menurun gitu ya. Iya. Baik, kemudian kita lanjut ke riwayat makan, Bu. Nah, ini kebiasaan makan ibu sebelum masuk rumah sakit. Di sini kan tertuliskan ibu mengonsumsi makanan sembarangan. Nah, itu kira-kira seperti apa ya, Bu? Makanan sembarangan yang ibu konsumsi? Iya, apa ya, Mbak ya, makanan sembarangan ya. Maksudnya tuh ya pokok yang ada itu saya makan gitu, Bu. Karena memang kan ya saya itu nggak ada alergi tertentu, jadi yang apa yang ada itu ya sudah saya makan semuanya. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Kemudian di sini ibu ini makanan kesukaannya makanan gorengan ya, Bu, apakah benar? Iya, Bu, bener banget, saya tuh suka Makan gorengan. sekali makan gorengan itu. Baik. Selain itu, ibu ini berikan terapi obat oleh dokter ya, Bu? Iya, Bu, bener, Bu. Maaf. Kira-kira obatnya apa ya, Bu? Bentar, Bu, agak-agak lupa. Iya, sekarang benar-benar. Itu loh, Bu, apa apa ya, Kak? Kalau nggak salah itu glibenclamid.
Oh iya Bu, benar itu obat diabetes ya Bu, sebentar. Kemudian di sini kan berdasarkan diagnosis ini, tadi kan Ibu mengalami DM, kemudian sepsis dan juga anemia ya Bu. Iya. Nah di sini saya akan menganjurkan diet untuk Ibu, bagaimana mengontrol kejadian DM ini Bu. Iya. Nah sebentar ya Bu, ini saya mempunyai leaflet. Jadi di sini tertuliskan kait tentang dietnya apa saja, kemudian dan juga cara dietnya Bu. Iya. Nah di sini kan dia DM ya Bu. Nah dari tujuan dia DM sendiri itu, yang pertama di sini ada mempertahankan kadar gula darah dan kadar lipid atau lemaknya agar tetap normal Bu. Kemudian yang kedua memberikan cukup energi untuk mempertahankan dan mencapai berat badan normal. Dan selanjutnya yang ketiga ini menghindari atau menangani komplikasi akut pasien yang menggunakan insulin. Nah di sini komplikasi ini bisa ini Bu, yang tadi kan ada sepsis dan juga anemia. Iya. Nah itu juga salah satu komplikasi dari DM itu sendiri Bu. Oh iya, iya. Kemudian yang keempat ini yaitu meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan, yaitu melalui gizi yang optimal. Nah gizi yang optimal ini bisa Ibu peroleh nanti dari syarat diet ini ya Bu. Iya. Kemudian di sini ada bahan makanan Bu yang bisa Ibu konsumsi. Nah di sini ada yang dianjurkan dan ini harus Ibu hindari atau tidak boleh konsumsi. Nah di sini sumber karbohidrat ini ada sumber yang dianjurkan yaitu karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, mie, kentang, singkong dan juga ubi. Oh, iya Bu. Nah kemudian untuk pengolahannya ini Ibu kalau bisa jangan diolah terlalu halus seperti bubur, dan Ibu kalau mengonsumsinya agar makanannya ini dingin dulu Bu, jadi jangan panas langsung dikonsumsi karena itu dapat meningkatkan indeks glikemik atau gula darahnya Bu. Iya, iya ada. Selain itu yang keduanya ada sumber protein dan lemak Bu. Nah apa saja seperti ikan, kemudian ayam di sini juga gitu Bu, jangan sama kulitnya seperti itu. Kemudian susu skim. Kemudian ada tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Ini campur ya Bu, ada protein hewani dan juga nabati. Oh iya. Kemudian ini untuk sumber lemak dalam jumlah terbatas seperti makanan yang diolah dengan cara dipanggang, dikukus, disetuk, direbus, dan juga dibakar. Jadi kalau lebih baik itu makanannya itu diolahnya kayak ini ya Bu, dipanggang, dikukus, terus sama direbus seperti itu ya Bu. Iya Bu, karena di sini kan tidak boleh mengandung lemak yang tinggi ya Bu ya. Jadi lebih baik seperti dikukus, direbus seperti itu kalau bisa Bu. Jadi menghindari pemakaian lemak yang terlalu banyak. Iya, iya. Nah kemudian untuk apa aja yang tidak boleh dikonsumsi di sini seperti makanan gula sederhana atau gula seperti gula pasir, gula merah, sirup, intinya makanan yang manis-manis seperti itu Bu. Selain itu juga ini makanan yang tinggi lemak Bu, seperti gorengan yang dikonsumsi tadi ya Bu. Iya. Jadi sebaiknya memang tidak perlu dikonsumsi. Kemudian makanan siap saji seperti kentang goreng ataupun burger seperti itu Bu. Nah kemudian kalau bisa makanan yang mengandung natrium tinggi itu juga dihindari Bu, seperti ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan seperti itu. Nah setelah saya tunjukkan nih tadi Bu leafletnya, kemudian saya ingin bertanya Ibu, untuk aktivitas fisiknya Ibu itu bagaimana Ibu, atau pekerjaan yang Ibu lakukan sehari-hari? Ya apa ya Bu, saya itu kan selain ibu rumah tangga saya juga petani gitu Bu. Jadi kalau aktivitas itu ya bisa dikatakan aktif ya, namanya juga petani kan ya, ke ladang jalan terus itu kan kerja-kerja gitu Bu. Iya berarti Ibu ini aktivitas fisiknya tergolong sudah baik ya Bu ya. Iya. Namun Ibu tetap harus membatasi terkait tentang makannya Ibu tadi. Nah Ibu, jadi setelah tadi kita melakukan tanya jawab sedikit itu, kemudian di sini saya ingin menunjukkan kepada Ibu menu apa yang Ibu bisa Ibu konsumsi. Tapi Ibu tidak harus memasak ini setiap hari ya Bu ya. Ini sebagai contoh saja. Seperti itu. Ini Ibu bisa lihat di sini. Nah di sini saya sudah menyediakan menu dalam satu hari, yaitu ada 3 kali makanan utama, Iya. kemudian juga 3 kali selingan Bu. Nah di sini itu pemilihannya seperti tadi Bu. Jika di sini kan ada semua per menu itu kita harus lengkap Bu, seperti lauk nabati, hewani seperti itu.
Kemudian tadi kan sudah saya jelaskan di sini seperti ayam kan harus tanpa kulit ya. Nah, jadi di sini pemilihannya harus ayam tanpa kulit. Kemudian untuk pengolahannya hindari kalau bisa menggoreng Bu, karena menggoreng itu kan menggunakan lemak yang banyak. Kalau menumis bisa berarti Bu? Iya Bu, bisa. Jadi Bu bisa menumis atau enggak kalau seperti ini selingan di sini kan cuma dikukus saja Bu. Iya. Nah, jadi itu lebih baik seperti itu Bu. Oh iya. Kemudian untuk bahan makanan pokok Bu, tadi kan salah satunya ada nasi sama roti. Iya. Nah, di sini untuk nasinya di sini saya pilih nasi biasa Bu. Iya. Jadi tidak bubur atau nasi tim, karena seperti yang saya katakan tadi bahwasanya itu makanannya yang lebih halus, maka lebih cepat diserap indeks glikemiknya Bu. Jadi ini kan tadi sudah Ibu lihat ya Bu ya, nanti Ibu bisa mempraktekkan di rumah. Iya. Jadi tidak harus ini, nanti Ibu bisa saya kasih labelnya tadi ya Bu ya. Iya Bu. Baik, kemudian nah jadi seperti ini Bu. Tadi kan Ibu juga sudah menyampaikan kalau bahwasanya Ibu itu suka memakan sembarangan. Iya. Seperti makan gorengan ya Bu Iya ya. Bu. Nah jadi harapan saya Ibu nanti bisa lebih mengurangi Bu makanan gorengan itu. Nah kemudian Ibu kemarin ini kan juga baru masuk rumah sakit ini ya Bu ya. Iya. Nah di situ kan hanya mengonsumsi makanan dari rumah sakit 1/4 porsinya ya Bu. Nah saya harapkan lagi Ibu ini bisa meningkatkan konsumsi Ibu Bu. Seperti itu. Kemudian lebih baik Ibu tidak mengkonsumsi makanan dari luar rumah sakit Bu. Jadi Ibu hanya mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit saja. Nanti Bu baik Bu. Ya. Setelah itu Ibu juga tetap itu tadi Bu, menghindari makanan manis, lemak seperti itu. Kemudian tadi aktivitas Ibu sudah cukup baik. Namun nanti kan Ibu kan tetap istirahat kan setelah pulang dari rumah sakit. Iya. Jadi meskipun Ibu tidak berladang ke ladang Bu, Ibu tetap harus aktivitas fisik minimal 30 menit per hari Bu, entah jalan kaki ataupun jogging seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga tetap harus ini Bu, terapi dari dokter obat itu tetap harus diminum. Oh iya Bu. Ya itu sesuai dari anjuran dokter ya Bu ya. Iya Bu. Jadi selain dari diet yang telah saya anjurkan tadi, itu juga tetap harus mengonsumsi obat anjuran dari dokter. Oke Bu. Bagaimana Bu, mungkin apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sejauh ini belum Bu, sudah agak paham. Baik Bu. Kemudian saya akan memberikan feedback lagi kepada Ibu. Ini kan tadi tentang diet-nya ya Bu ya. Kemudian ini juga ada riset lagi terkait tentang anemia dan juga sepsis seperti diagnosis tadi. Iya. Nah di sini Ibu juga bisa melihat seperti pada anemia, contohnya makanannya kalau anemia ini kan harus tinggi zat besi ya Bu ya. Iya Bu. Karena di Ibu tadi kan anemia zat besi. Nah apa saja di sini Ibu bisa melihat seperti makanan yang ini Bu, berwarna hijau, tua seperti bayam, singkong, kangkung seperti itu. Nah selain itu untuk mempermudah penyerapan ini Ibu bisa dibantu dengan makanan yang mengandung vitamin C Bu. Nah apa saja di sini juga sudah saya tuliskan ya Bu ya. Iya. Seperti jeruk dan jambu. Namun saat Ibu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, Ibu usahakan jangan mengonsumsi seperti kopi, teh, coklat dan juga susu ya Bu ya. Kenapa nggih Mbak kalau boleh tahu? Nah itu karena ini bisa menghambat penyerapan zat besi itu sendiri Bu. Oh iya Bu. Kemudian nah di sini untuk mengatur porsi makannya sendiri, Ibu bisa menerapkan gizi seimbang ya Bu ya. Iya. Nah di sini juga sama, ini adalah isi piringku namun ya Bu ya. Di sini ada anjurannya makanan pokoknya berapa, sayurannya berapa, lauk-lauk seperti hewani, nabati dan juga buah-buahan. Nah ini untuk mempermudah Ibu untuk memperoleh zat besi dari makanan itu sendiri Bu. Dilihat Iya, Bu. dari porsiannya ini. Nah selain ini juga ada sepsis Bu. Nanti Ibu bisa lihat sendiri seperti yang anemia tadi ya Bu ya jalannya ini. Nah mungkin ini bisa Ibu bawa. Oh enggak, terima kasih nggih Bu. Iya Bu. Jadi itu nanti bisa Ibu gunakan di rumah sebagai bahan bacaan ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Oh iya Bu, terima kasih Iya. juga. Permisi Bu. Iya, mari.
Nah, itu tadi video konsultasi yang telah saya lakukan tentang kasus 1 mengenai penyakit komplikasi diabetes mellitus dengan sepsis dan juga anemia. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.